فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian daripada al-kalam. Al-kalam sesuai dengan pembagian yang beliau jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, terbagi menjadi dua pembagian yang berikutnya, yaitu kalam yang sifatnya hakikiyah dan kalam yang sifatnya majaz. Nah, kalam yang sifatnya haqiqah, barakallahu fikum, bukan hakikiyah, hakikah. Nah, itu terbagi menjadi tiga. Kalam yang sesuai dengan hakikat tapi secara bahasa. Ada juga kalam yang sesuai dengan hakikat tapi secara urf, kebiasaan atau adat. Ada yang secara syariat. Nah, barakallahu fikum. Itu maknanya adalah apa? Ya memang lafaz itu digunakan untuk itu loh, paham ya? Lafaz itu digunakan untuk yang diletakkan tadi itu. Itu namanya kalam yang hakiki. Nah, sesuai dengan hakikatnya. Nah, sekarang kita akan masuk kalam yang majaz. Yang majaz ini yang seringnya dikenal dengan apa? Meminjam kata. Ya, ada dengan maknanya meminjam kata. Jadi katanya itu sebuah lafaz tersebut aslinya tidak diperuntukkan untuk lafaz tersebut, cuman dipinjam, paham ya? Meminjam sebuah kata untuk makna yang lain. Paham belum? Nanti kita akan lewati contohnya nanti. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wal majazu huwa, majaz itu adalah al-lafdhu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'alah. Fi ghairi ma wudi'alah, sebuah lafaz yang digunakan fi ghairi, pada yang selain apa? Sesuatu yang diletakkan untuknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lafaz ini memang aslinya tidak diperuntukkan untuk zat tersebut, cuman dipinjam. Paham belum? Lafaz ini dipinjam lafaznya ini. Ayo, contohnya nanti misal asadun lirrajuli asyuja'. Lafaz singa digunakan untuk lelaki yang apa? Yang pemberani. Nah, sekarang lafaz singa ketika diperuntukkan untuk lelaki yang pemberani, ini secara hakikat atau majaz? Majaz. Karena hakikatnya yang namanya asad itu apa? Singa itu digunakan untuk hewan yang buasan itu. Paham belum? Sebagaimana yang kemarin sudah kita sebutkan contohnya tadi. Contohnya mengenai apa? Mengenai yang hakikat kemarin. Asadun lil hayawan al-muftaris. Ya. Lafaz asad itu untuk hewan yang buas, memangsa. Singa. Tapi majaz itu lafaz tersebut digunakan bukan untuk aslinya, tapi untuk apa? Sekedar dipinjam, itu istilahnya, meminjam lafaz. Paham ya? Meminjam lafaz untuk makna yang lain. Karena diserupakan antara apa? Antara singa dengan keberanian orang itu. Paham belum? Ya, Pak. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan ucapan kami al-musta'mal al-muhmal. Ya, sebuah lafaz yang muhmal, yang tidak digunakan. Fala yusamma haqiqatan wala majazan. Lafaz yang muhmal yang tidak digunakan itu tidak dikatakan hakikat, tidak pula dikatakan majaz. Wa kharaja biqaulina fi ghairi ma wudi'alah, dan keluar dengan ucapan kami lafaz yang digunakan bukan pada pada selain apa-apa yang diletakkan untuknya adalah hakikat. Mengeluarkan lafaz tersebut adalah hakikat. Kenapa? Karena hakikat itu lafaz memang digunakan untuknya itu loh. Lafaz memang digunakan untuk sesuatu yang diletakkan untuknya, itu namanya hakikat. Seperti misalkan tadi asadun. Asadun memang digunakan untuk apa? Hewan yang buas, binatang buas. Nah, ini hakikat enggak? Hakikat. Nah, manakala lafaz asad ini dipinjam untuk seseorang yang pemberani, namanya apa? Majaz. Gitu aja udah. Biar enggak pusing. Karena memang ini kalau kita dalam-dalamkan malah pusing gitu loh. Nah, kami sendiri juga pusing ini kalau dalam-dalaman, tapi gitu aja yang mudah. Paham ya? Jadi istilah mudahnya kalau majaz itu istilahnya sebuah kalimat atau sebuah kata yang dipinjam itu loh, untuk makna yang lain. Tapi kalau hakikat ya hakikat, nggak perlu disyarah lagi. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau hakikat ya hakikat. Nah,
Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqah. Perhatikan, tidak diperbolehkan membawa lafaz kepada majaz kecuali dengan dalil yang sahih yang menghalangi untuk diinginkan dengannya adalah hakikat. Paham belum? Nah, ulangi lagi, tidak diperbolehkan membawa lafaz kepada majaz karena lafaz itu hukum asalnya hakikatnya, hukum asalnya. Nah, tidak boleh kita membawa lafaz yang hakikat ini kepada majaz kecuali dengan dalil yang sahih yamna, yang menghalangi min iradatil haqiqah, yang menghalangi untuk yang diinginkan dengannya adalah hakikat. Berarti kalau menghalangi untuk yang diinginkan adalah hakikat berarti majaz itu. Sekarang misalkan tadi asadun lirrajuli syuja', singa untuk lelaki yang pemberani. Nah, ini memungkinkan enggak kalau kita katakan itu adalah hakikatnya? Ya, hakikatnya dia singa. Enggak bisa. Sehingga dibawa kemana? Majaz, karena secara hakikat kenyataannya lelaki yang pemberani bukan singa itu loh. Paham ya? Cuman meminjam lafaz tadi. Meminjam lafaz, paham ya? Isti'arah namanya. Isti'arah nanti kita lihat nanti, isti'arah. Meminjam lafaz. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil qarinah. Nah, inilah yang dinamakan di dalam ilmu bayan dengan qarinah. Qarinah itu tanda. Qarinahnya apa kalau seandainya singa itu digunakan untuk lelaki yang pemberani kemudian tidak dikatakan dia singa? Qarinahnya karena dia manusia. Lelaki yang pemberani itu manusia tadi, bukan singa itu loh. Cuman diserupakan dengan keberaniannya dengan singa itu. Yang diserupakan keberaniannya saja. Paham ya? Nah, majanya tetap majah manusia itu loh. Nah, wa yustaratu li sihhati isti'malil lafzi fi majazih. Perhatikan ini. Dan disyaratkan untuk dibenarkan penggunaan lafaz itu dibawa kepada majaz. Paham ya? Menggunakan lafaz kepada majaz itu disyaratkan apa? Wujudu irtibatin bainal ma'na al-haqiqi wal majazi. Adanya keterkaitan dan keterikatan antara makna yang hakikat dan makna yang majazi. Nah, liyasihat ta'biru bihi anhu, agar dibenarkan mengungkapkan dengan lafaz tersebut tentang tentangnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya antara sekali ya, asadun lirrajuli syuja'. Sekarang ada keterikatan di situ antara makna hakiki dengan makna yang majazi. Ada keterikatannya apa? Asadun singa. Singa ini terkenal raja hutan itu, Malikul Ghabah, raja hutan yang pemberani. Nah, ada keterkaitan dengan lelaki yang pemberani. Ya, sehingga keberanian lelaki ini, nah barakallahu fikum, dipermisalkan seperti apa? Singa. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Jadi ada keterkaitan. Wa huwa ma yusamma fi ilmi bayan bil alaqah. Ini yang dinamakan dalam ilmu bayan dengan alaqah, keterkaitan atau nah barakallahu fikum, keterikatan tadi. Paham ya? Ada keterikatan tadi. Wal alaqah imma an takuna al musyabah aw ghairuha. Sedangkan yang namanya keterkaitan itu bisa jadi dalam bentuk musyabah. Menyerupakan atau penyerupaan atau yang selainnya. Nah, sekarang kita menyerupakan menyerupakan lelaki yang pemberani dengan singa. Tapi apakah wajahnya wajah singa? Bukan, karena majaz. Paham belum? Majaz seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Cuman yang kita serupakan keberanian saja, keberanian lelaki tersebut. Berikutnya, fa in kanatil musyabahatu yusummiyat tajawuz isti'aratan. Ini perhatikan. Maka jika penyerupaan tersebut jika keterkaitan tersebut adalah bersifat penyerupaan, maka dinamakan majaz tersebut adalah isti'arah. Sumiyat tajawuz, maka dinamakan majaz tersebut dengan isti'arah. Paham ya? Dinamakan isti'arah. Apa isti'arah? Meminjam lafaz atau meminjam kata. Belum? Meminjam lafaz atau meminjam kata digunakan untuk yang lainnya, makna yang lainnya. Meminjam lafaz asad digunakan untuk lelaki yang pemberani. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum itu. Berikutnya, katajawuzi bil lafzi asad anir rajul syuja'. Seperti majaz dengan lafaz Nah, dengan lafaz asad itu singa untuk Untuk lelaki yang pemberani. Ini namanya meminjam lafaz enggak? Meminjam lafaz enggak nih? Meminjam lafaz asad digunakan untuk lelaki yang pemberani, kan minjam lafaznya. Karena aslinya asad kan digunakan untuk hewan yang buas. Hewan yang buas, hewan yang mangsal itu aslinya. Tapi ketika asad itu digunakan untuk yang lain, makna yang lain, maka itu bukan hakikat tapi majaz. Paham belum? Meminjam lafaz. Wa in kanat ghairal musyabah. Nah, wa in kanat
ghaira al-musyabahah. Nah, kalau seandainya keterkaitan tersebut bukan berbentuk penyerupaan, paham ya? Bukan berbentuk penyerupaan, sumya tajawuz, maka majaz tersebut dinamakan majazan mursalan. Dinamakan dengan majaz yang mursalan. In kana tajawuz fil kalimat. Jika majaz tersebut terjadi pada kata-kata. Paham ya? Kalimat pada sebuah kata-kata semuanya total itu majaz, semuanya itu adalah majaz, tapi bukan penyerupaan, maka dinamakan dengan majaz mursal. Nyawa. Berikutnya, wa majazan aqliyan, dan dinamakan dengan majaz aqliyan, majaz secara akal, in kana tajawuzu fil isnad. Apabila apa? Apabila majaz tersebut terjadi pada isnad. Isnad itu penyandaran. Semata-mata penyandaran. Nah, kita lihat nanti ya contohnya biar tambah jelas. Majaz mursal itu apa, majaz akli itu apa? Ya ini seperti ini yang membuat aslinya kita tidak perlu berpanjang lebar masalah seperti ini. Akhirnya karena orang-orang falasifah sering yang bikin seperti ini, majaz. Padahal kaidahnya kemarin apa? Laisa hunaka majazun la fil kitab wala fis sunnah wala fil lughati arab wala fil lughati arabiyyah. Tidak ada majaz, tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam As-Sunnah, tidak pula dalam apa? Bahasa Arab. Sudah selesai kalau gitu. Semuanya hakikat. Cuman hakikat itu terbagi menjadi berapa? 3. Ada hakikat secara bahasa, ada hakikat secara apa? Uruf, kebiasaan atau adat, ada hakikat secara apa? Syariat. Dah itu aslinya. Semuanya hakikat. Paham belum? Kita lihat di sini. Wa misalu dzalika fil majazil mursal. Contohnya yang terjadi pada majaz yang mursal, antaqul ra'aina al-matara. Aku menjaga hujan. Maksudnya bagaimana menjaga hujan itu? Atau aku merawat hujan. Bisa enggak kita merawat hujan? Enggak bisa kan? Tapi al-matar ini lafaz yang apa? Lafaz yang memang dia itu dipinjam, barakallahu fikum. Dalam arti lafaz yang apa? Lafaz yang digunakan untuk makna lain. Fa kalimatul matar majazun 'anil ushbi. Maka kata matar sini adalah sebuah majaz tentang apa? Ushb, rumput-rumputan, rerumputan. Nah, rerumputannya kan tumbuh enggak dia? Dengan hujan. Belum? Dengan hujan tumbuhnya kan? Ya, wanan. Kalau tidak hujan ya gersang, tandus. Wa barakallahu fikum. Nah, fatajawuz bil kalimah, maka sekarang majaznya terjadi pada kalimat enggak? Pada kalimat enggak? Pada kalimat mana? Al-matar. Paham belum nih? Nah, seperti ini. Ra'aina al-matar. Kami menjaga atau memelihara hujan. Maksudnya bukan matar hujan, tapi matar ini maksudnya apa? Ada rumput. Al-usbuan rumputan. Wa mitsalu dzalika fil majazil aqli, dan contohnya yang masuk dalam majaz aqli secara akal, antaqula, seperti yang kau mengatakan anbatatil mataru al-ushba. Perhatian ini, anbati, nah aslinya anbat itu ya, anbatil mataru al-ushba. Perhatikan, anbatil mataru al-ushba. Apa maksudnya? Hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Benar atau enggak? Secara majaz ini tidak benar. Kenapa? Karena yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman melalui apa? Hujan. Nah, seperti ini sekarang apa? Secara akal. Secara akal enggak mungkin yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu hujan. Apa maksudnya ini? Nah, kita lihat di sini. Fal kalimatu kulluha yuradu biha haqiqatu maknaha. Maka kata-kata itu seluruhnya anbatil mataru al-ushba, itu semuanya, lafaz semuanya apa? Yang diinginkan dengannya adalah hakikat maknanya. Anbatil mataru al-ushba. Hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu semuanya yang diinginkan apa? Hakikat maknanya secara keseluruhan. Lakin akan tapi isnad al-indati ilal matar majaz. Ini. Akan tapi penyandaran atau menyandarkan penumbuhan, menyandarkan penumbuhan ini kepada matar hujan itu majaz. Kenapa? Li'annal munbita haqiqatan huwallah ta'ala. Dikarenakan yang menumbuhkan secara hakikat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fatajawuz fil isnad, maka di sini majaznya terjadi pada penyandaran tadi. Disandarkan penumbuhan kepada siapa? Hujan. Karena apa? Karena dengan hujan itu kan tumbuh sebuah tumbuh-tumbuhan. Tapi siapa yang menumbuhkan? Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya, wa minal majazil mursal, termasuk contoh majaz mursal at-tajawuz biziyadah. Majaz dengan cara apa? Biziyadah, dengan menambahkan sebuah kata. Wa tajawuz bil hadf, dan juga dengan cara apa? Majaz dengan cara pembuangan. Contohnya, masalu lil majaz biziyadah. Mereka memberikan contoh untuk majaz dengan tambahan di qauli ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Perhatikan. Laisa kamitslihi syai'un. Ini menurut mereka ada majaz ini, kafnya di situ. Aslinya laisa syai'un mislahu. Kan gitu al-sunan aslinya. Laisa syai'un mislahu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Nah, sekarang ada kafnya di situ. Ada kafnya laisa kamitslihi syai'un, ya kan? Ya, faqalu, mereka mengatakan innal kafa zaidatun. Kaf di situ kaf zaidah. Tapi ingat, zaidah kalau dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah apa? Silatul wa taukid, penyambung sekaligus penguat. Enggak mungkin dalam Al-Qur'an itu ada satu huruf yang tidak memiliki makna sama sekali. Semuanya ada maknanya, cuman kita kadang tahu, kadang tidak tahu. Paham ya? Jangan sampai mengatakan ini huruf zaidah nih, enggak ada maknanya. Kalau dalam Al-Qur'an jangan. Silatul wa taukid, sebagai silah itu penyambung, wa taukid penguat. Kita lihat sini. Nah, wa faqalu innal kaf zaidatun li ta'kidin nafyil misl 'anillahi ta'ala. Benar. Mereka mengatakan sesungguhnya kaf di sini ada tambahan untuk memperkuat penafian atau peniadaan penyerupaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan lagi loh. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Taala sesuatu apapun. Benar-benar tidak ada gitu loh yang serupa. Paham belum? Kafnya ini didatangkan untuk apa? Untuk memperkuat barakallahu fikum nafyi al-misl ini, memperkuat apa? Peniadaan penyerupaan Allah Taala dengan makhluknya. Paham ya? Ya, na'am. Wa misalul majazi bil hadf, contohnya majaz dengan pembuangan qaulu ta'ala was'alil qaryata. Perhatikan, was'ali al-qaryata. Bertanyalah kepada kampung. Ini kalau kita secara akal, nah mungkin enggak kita bertanya sama kampungnya atau pada penduduk kampung? Penduduk kampung kita lihat sini. Ai was'al ahlal qaryah. Maknanya adalah bertanyalah kepada penduduk kampung tersebut. Fahudifat ahl majazan, dibuang ahl sini, lafaz ahlun ini dibuang sebagai majaz. Walil majazi anwa'un katsiratun madhkuratun fi ilmi bayan. Majaz ini memiliki jenis-jenis yang banyak yang disebutkan dalam ilmu bayan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ini kata beliau, wa innama dzukira tarfun min al-haqiqah wal majaz, dan hanya saja disebutkan cuplikan berupa hakikat dan majaz fi usul fikih, di dalam usul fikih, li'anna dalalatul alfazi, dikarenakan penunjukan lafaz atau dikarenakan penunjukan lafaz itu imma haqiqah wa imma majaz. Penunjukan lafaz yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut imma hakikat atau majaz, meminjam kata dari itu. Apa itu ya? Ngam. Fahtija ila ma'rifati kullin minhuma, maka dibutuhkan untuk mengetahui masing-masing dari keduanya itu hakikat dan majaz, wa hukmih, dan juga apa? Hukumnya. Fahtija ila ma'rifati kullin minhuma wa hukmih, dan juga mengetahui hukumnya. Wallahu a'lam. Tanbihun, peringatan ini. Taqsimul kalami ila haqiqatin wa majazin huwal masyhur 'inda aktsaril mutaakhirin fil Qur'ani wa ghairihi. Mutaakhirin, lafaz mutaakhirin ini. Pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz ini masyhur menurut sebagian atau mayoritas orang-orang belakangan dalam masalah Al-Qur'an dan selainnya. Berarti bukan para salaf kan, berarti kan? Bukan para salaf. Wa qala ba'du ahli ilm, dan sebagian ahli ilm berkata, la majaza fil Qur'an, tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, ini yang benar nanti. Wa qala akharun, sebagian mereka mengatakan la majaza fil Qur'an wala fi ghairihi, tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, tidak pula pada yang lainnya. Wa bihi qala Abu Ishaq al-Isfirayini, dan dengan inilah al-Imam Abu Ishaq ini rahimahullah menyatakan bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, tidak pula yang lainnya. Wa minal mutaakhirin al-'alama Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Nah, dan dari kalangan orang-orang yang belakangan yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an, tidak pula yang lainnya adalah al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala. Sampai beliau memiliki kitab yang berjudulkan apa? Man'u Jawazil Majaz fil Munazzal li Ta'abbud wal I'jaz. Nah, dilarangnya apa? Dilarangnya memperbolehkan majaz dalam Al-Qur'an, dalam rangka untuk beribadah wal i'jaz, dan menunjukkan bahwasanya itu adalah mukjizat. Paham belum? Kawan Syakiti.
Wa qad bayyana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Qayyim, dan sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya itu Ibnu Qayyim telah menjelaskan hal ini, annahu istilahun hadithun ba'da inqidha'i al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah, bahwasanya istilah ini, istilah apa maksudnya? Majaz dan hakikat ini, kalam dibagi menjadi dua, kalam yang majaz dan kalam yang hakiki. Nah, seperti ini apa kata beliau? Istilahun hadithun adalah istilah yang muncul setelah apa? Setelah na'am barakallahu fikum hilangnya atau habisnya 3 generasi yang diberikan apa? Keutamaan. Yang kedua itu intiha. Setelah lenyapnya atau setelah habisnya atau setelah hilangnya 3 generasi yang diberikan keutamaan itu, barulah muncul pembagian apa? Majaz ini. Paham belum? Nah, ya, muncul pembagian majaz ini. Nah, majaz hakikat, majaz hakikat. Wa nasaru bi adillatin qawiyyatin katsiratin. Kemudian beliau pun juga memperkuat pendapat tersebut dengan dalil-dalil yang kuat. Maksudnya menolong pendapat, maksudnya memperkuat ya, dengan dalil-dalil yang kuat dan juga banyak. Tubayyinu liman ittala 'alaiha, yang akan menjelaskan bagi orang yang ingin muthala'ah, memperhatikan pada permasalahan tersebut, anna hadzal qaul, bahwasanya ucapan inilah huwas shawab, yang benar. Jadi yang benar bagaimana? Tidak ada majaz, tidak dalam Al-Qur'an, tidak pula yang lainnya. Paham itu ya khulasanya ya, biar enggak bingung. Nah, jadi semuanya hakikat. Naam, hakikat. Sekarang was'alil qaryata, dikembalikan kemana? Ke urf. Urfnya bagaimana? Orang kalau bertanya itu pada kampungnya atau penduduknya? Penduduknya. Enggak mungkin kampungnya yang tanya. Kampungnya diam saja. Paham ya? Penduduknya itu yang ditanyain. Paham maksudnya ya? Nah, was'alil qaryata was'al ahlul qaryah. Kembali ke mana? Ke hakikat juga. Nah, seperti itu, perlu diperhatikan. Nah, itu pembahasan masalah majaz dan juga apa? Pembahasan masalah majaz dan juga pembahasan masalah hakikat sudah kita selesaikan. Khulasanya apa? Laisa hunaka majazun la fil Qur'an wala fis sunnah wala fil lughah arabiyyah wala fi ghairiha. Tidak ada majaz, semuanya hakikat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu pendapat yang sahih yang juga dikuat oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah taala dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah serta Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Cukup sekian dulu sampaikan. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.